Baik, saat ini saya sedang berada dengan Bapak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Sungguh hal yang sangat indah bagi saya bisa dapat kesempatan bertemu dengan Pak Agus di satu tempat di acara yang sama sebetulnya. Jadi acara ini ternyata bisa mempertemukan kita berdua, Pak. Walaupun ini pertemuan ke beberapa kali ya. Iya. Ya. Baik. Jadi pada pertemuan ini sebetulnya sudah lama sebenarnya saya ingin membuat satu video atau membuat satu film wawancara pendek terkait apa itu Bahai. Karena saya sejak ketemu dengan Bapak kan Bapak juga sering sharing ke saya tentang ajaran-ajaran Bahai. Nah, di kesempatan ini saya ingin Bapak memang walaupun waktunya singkat memperkenalkan diri, kemudian menguraikan apa itu ajaran Bahai, gimana organisasinya, kemudian hal-hal yang lain yang Bapak Agus rasa perlu disampaikan ke masyarakat luas ya, terlebih di Sulawesi Utara Indonesia. Nah, silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi pertama saya perkenalkan bahwa nama saya Pak Agus Basit. Saya dipanggil Pak Agus kan gitu. Dan saya tinggal di daerah Minahasa bersama keluarga kan gitu. Dan saya menganut ajaran Bahai. Tadi Pak Iswan tanya apa sebenarnya ajaran Bahai itu. Ya. Jadi pokok ajaran Bahai ini adalah memperjuangkan kesatuan umat manusia. Jadi visi dari ajaran Bahai ini bagaimana umat manusia ini bersatu. Jadi umat manusia itu bersatu. Iya. Di Indonesia aja atau di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Begitu. Dan ini kan sesuatu yang besar kan ya. Jadi bagaimana umat manusia ini bersatu. Untuk mendirikan kesatuan umat manusia ini, Baha'u'llah mengajarkan yaitu perlu didirikan 3 tiang, 3 pilar, 3 pilar kesatuan untuk menopang berdirinya kesatuan umat manusia tersebut. Baha'u'llah ini siapa Pak? Baha'u'llah ini adalah pembawa dari ajaran Bahai. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih di belakang. Jadi saya akan di awal akan menyampaikan apa dulu ajaran Bahai atau ajaran Baha'u'llah lah gitu. Jadi untuk bisa umat manusia itu bersatu perlu ditopang oleh 3 pilar kan gitu ya. Pilar pertama adalah kita meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya satu kan gitu. Meskipun cara penyebutannya berbeda-beda, tetapi sebenarnya itu merujuk kepada satu sosok yang sama. Satu sosok yang ya. Jadi kesepahaman bahwa Tuhan ini satu ini adalah syarat umat manusia itu bersatu. Jadi selama kita ini merasa Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini adalah berbeda-beda kan gitu, kita belum sepaham bahwa sebenarnya ini satu meskipun namanya banyak kan gitu, namanya bervariasi kan gitu, cara menyebutannya. Iya. Jadi dianggap satu. Iya satu. Jadi saya tidak mungkin menanyakan kepada Pak Iswan, kalau di dalam La Roma itu Pak Iswan itu menyembah Tuhan siapa ya? Kan nggak mungkin itu saya tanyakan. Berarti salah kalau saya ditanya seperti itu. Iya, itu kan berlawanan dengan keyakinan saya itu tadi. Jadi pertanyaan ini tidak mungkin. Karena saya yakin bahwa Tuhan yang disembah oleh Pak Iswan dan Tuhan yang saya sembah itu persis sama kan? Jadi Tuhan dalam konsep Bahai dan Tuhan dalam konsep Roma atau Mausul diyakini oleh ajaran Bahai itu sama. Sama, walaupun Pak Iswan itu menyebutnya dengan yang saya sebut itu berbeda, tapi sama. Kemudian yang
pilar yang kedua, bagaimana ini bisa ditopang. Jadi satu pilar itu belum cukup, kan gitu. Jadi perlu ada pilar yang kedua, yaitu bahwalah mengajarkan bahwa semua agama itu berasal dari satu sumber yang sama. Semua agama. Iya, semua agama. Termasuk kepercayaan. Kalau di Indonesia kan ada yang disebut kepercayaan. Iya, semua agama dan keyakinan dan kepercayaan itu yang pokoknya yang disembah. Pak Isvan misalnya percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini disebut apa menurut Pak Isvan, kan gitu? Kalau di kami kan disebut Apok Kasurung Wanto atau Empung Wailan Bang. Oke, sama meskipun disebut dengan itu, bahwa itu adalah kami meyakini bahwa itu merujuk kepada sosok yang sama, yang juga yang saya sembah juga. Jadi apa makna bahwa semua agama itu berasal dari satu sumber yang sama? Jadi implikasinya apa? Terhadap keyakinan bahwa semua agama berasal dari satu sumber yang sama. Artinya bahwa di dalam ajaran Bahai itu tidak ada konsep keluar masuk. Keluar masuk maksudnya apa? Maksudnya Bahai itu merekrut anggota begitu atau gimana? Ya, karena memahami bahwa agama ini meskipun banyak kan gitu ya, terkesan banyak kan gitu ya, tetapi sebenarnya berasal dari satu Tuhan yang sama, sumbernya itu sama. Jadi artinya kami meyakini bahwa sebenarnya kita ini ya tunggal juga, meskipun banyak tapi tunggal sebenarnya kan gitu. Jadi artinya kami tidak merasa saya ini berada di kelompok gitu, di dalam sebuah kelompok, karena Bahai ini bukan nama sebuah kelompok kan gitu. Jadi misalnya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C kan gitu. Nah ini Bahai ini bukan sebuah kelompok yang tambahan kelompok baru kan gitu. Tapi ini kami merasa bahwa kita semuanya ini adalah satu kelompok. Satu kelompok ya. Di seluruh dunia kan gitu. Jadi dunia ini adalah satu unit kan gitu. Sehingga kalau mau keluar kemana? Wong barangnya cuma satu. Kecuali kalau ada dua, berarti bisa satu, ada A sama B kan gitu ya. A pindah ke B, B pindah ke A kan gitu. Jadi ibaratnya kayak hotel begitu ya. Iya. Kamarnya banyak tapi tetap di hotel yang sama. Ya, kita berada di satu wadah yang sama. Berada di dalam satu Tuhan yang sama, sumber yang sama. Dan ini semua dalam keyakinan Bahai itu tadi, agama dan keyakinan-keyakinan yang ada itu sumbernya satu itu tadi. Sehingga kita ini tunggal, sehingga artinya maknanya bahwa kita tidak ada istilah di dalam Bahai itu keluar masuk. Saya masuk menjadi Bahai itu maknanya bukan keluar dari yang sebelumnya. Jadi maknanya itu. Artinya kalau menjadi Bahai ini harus mencintai semuanya, itu adalah satu keluarga. Kita semuanya ini adalah kita ini. Jadi tidak lantas misalnya ada orang kan dulunya nyaman di A misalnya, sekarang maunya di Bahai. Tidak lantas itu membantah semua yang ada di A itu ya. Tidak mungkin, karena akan bertentangan dengan prinsip ini tadi, prinsip dari ajaran Bahai sendiri. Kemudian tidak ada istilah mayoritas minoritas di dalam ajaran Bahai ini. Kenapa? Ya, kita itu tadi merasa satu sebenarnya. Jadi kalau saya ilustrasikan ya, tubuh manusia ini ya, di dalam tubuh saya ini terdapat berbagai perbedaan. Organ-organnya. Mulai dari kalau kita lihat dari luar, ada kaki, tangan, telinga, hidung, itu sudah berbeda-beda semua kan gitu. Jumlahnya berbeda. Iya. Jarinya 5, ya. hidungnya 1. Ya.
Apalagi kalau dia di dalam, ada jantung dengan kaki sudah beda, jantung dengan paru-paru berbeda. Nah, semuanya itu berbeda, tetapi sebenarnya satu. Nah, dan tidak bisa dikatakan mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Apakah hidung itu minoritas? Kan gitu. Dibandingkan dengan kaki misalnya. Sebutan itu tidak bisa karena bendanya cuma satu. Kalau ada dua mungkin bisa ada disebut seperti itu ya. Kemudian ada itu tadi ya, tidak ada tarik menarik, tidak ada konsep mayoritas dan minoritas. Nah, ini adalah apa ya, implikasi gitu dari kita meyakini sebuah ajaran Bahai ya. Jadi itu ada dua pilar, ada lagi satu. Ya, ada satu pilar yang ketiga, yaitu adalah kesatuan umat manusia. Kesatuan umat manusia. Artinya manusia itu walaupun ada yang bermata biru, coklat, tetap manusia gitu. Dari suku yang beraneka macam, sudah kalau di seluruh dunia kita susah menghitungnya kan ya. Ada berapa jumlah suku, ada ras juga kan gitu. Betul. Belum lagi keinginannya berbeda-beda, bakatnya berbeda. Itu sangat. Tapi semua manusia. Iya, banyak sekali. Kami meyakini bahwa meskipun warna kulitnya berbeda, rambutnya juga berbeda-beda. Ini kami meyakini bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang satu tadi, yang pertama, pilar pertama tadi ya. Sehingga tidak bisa kita ini membuat perbandingan kan kita. Membandingkan misalnya suku A dengan suku B itu kira-kira bagus yang mana ya? Terus Pak, begini Pak, kan Bapak bilang tadi kan sebetulnya tidak ada yang istilahnya keluar masuk, keluar masuk organisasi Pak. Tapi kan Bahai punya organisasi. Bisa jelaskan sedikit tentang organisasi? Iya, terima kasih ya. Jadi di sini di dalam organisasi Bahai ini kenapa kok perlu ada organisasi Bahai ya? Jadi organisasi Bahai ini ada untuk menjawab visi tadi ya. Kesatuan umat manusia tadi. Yang tadi itu 3 pilar. Ya, jadi untuk bagaimana menjalankan prinsip tersebut tadi ya. Jadi ini sebenarnya alat kan gitu ya. Alat untuk mencapai visi kesatuan umat manusia tadi ya. Nah, kalau di dalam organisasi Bahai ini tidak ada pimpinan perseorangan. Tapi di sini ada yang membimbing umat Bahai adalah dalam bentuk kelembagaan. Jadi di Bahai itu tidak ada pemimpin tertinggi. Pemimpin perseorangan tidak ada, tapi berupa lembaga. Kayak presidium begitu ya. Jadi pemimpinnya lebih dari satu. Iya, ada 9 orang. Jadi kalau di tingkat pusat sedunia itu ada namanya Balai Keadilan Sedunia. Maaf ya. Jadi begini Pak. Jadi sebetulnya organisasi itu memang dibentuk bukan dalam rangka misi-misi yang lain, tapi untuk mewujudkan 3 pilar tadi. Iya. Satu pertanyaan lagi Pak, yang ada kaitan dengan masih organisasi. Iya. Apalagi yang bisa kami dengar terkait organisasi? Iya. Jadi ini tadi yang saya sebutkan. Ada yang di tingkat pusat itu namanya Balai Keadilan Sedunia, itu yang juga berjumlah 9 orang, dan itu dipilih setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun. Ya. Kemudian di tingkat nasional di masing-masing negara itu juga ada namanya Majelis Rohani Nasional. Majelis Rohani Nasional itu juga berjumlah 9 orang, dan mereka juga dipilih lembaga ini dipilih setiap 1 tahun sekali. Kemudian di tingkat lokal juga sama, juga ada 9 orang, dan di sini cara pemilihannya tidak ada calon kan gitu. Jadi misalnya di dalam semua bisa jadi calon yang hadir dalam pertemuan. Jadi bisa, semuanya itu bisa dipilih dan memilih. Jadi misalnya di dalam satu lokal, dalam satu yurisdiksi itu, misalnya ada 1000 orang Bahai, mau memilih 9 orang. Yang dipilih siapa?
semua 1.000 orang itu berhak memilih dan berhak dipilih. Yang penting nantinya yang 9 orang dengan suara terbanyak itu iya betul. 9 orang dalam suara terbanyak akan dipilih. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Kalau jadi bagaimana sebetulnya sampai ajaran Bahai ini ada dan ternyata sudah ada di berbagai negara begitu? Bagaimana sebetulnya awal mulanya gimana? Ya, jadi awal mulanya ajaran Bahai ini lahir ini bermula dari ada namanya bab kan itu. Ada sang bab yang mengumumkan pesan atau misi ya pada tahun 1844 yang mengumumkan tentang ada sosok ya yang akan membawa pesan yaitu Baha'u'llah kan gitu. Jadi Jadi ada tokoh namanya Bah. Iya. Dia menyampaikan bahwa akan datang yang Baha'u'llah. Iya, yang mengumumkan bahwa selaku pembawa pesan dia bab ini sebagai pembawa pesan akan kedatangan Baha'u'llah. Dan ciri khas ajaran Baha'u'llah ini adalah kesatuan. Tadi itu 3 pilar. Iya, 3 pilar kesatuan. Dan bagaimana ceritanya bisa sampai ke Indonesia kan gitu ya. Sulawesi Utara. Ya, oke, termasuk. Dan ini kalau kita bisa sebenarnya lebih jelas itu bisa lihat teman-teman ya di website Bahai ID kan gitu. Ada website-nya. Ada website-nya. Jadi ternyata dia bisa diakses oleh masyarakat. Iya. Luas ya. Nah, di dalam website tersebut dijelaskan bahwa bagaimana ada seorang yang bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi kan gitu ya. Jadi sekitar tahun 1878 itu mengadakan perjalanan. Jadi perjalanannya ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jadi di situ di dalam website Bahai ID di situ ada judulnya masuknya agama Bahai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Gitu. Jadi ada di situ dijelaskan ada rute perjalanan Jamal Effendi dan Mustafa Rumi mulai dari tahun 1878 terus mengadakan perjalanan ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dan di Indonesia itu juga tidak hanya di satu pulau saja, ada di beberapa pulau, ada di Pulau Jawa kan, kemudian ada juga di Sulawesi. Sulawesi tepatnya ada di Makassar dan juga di Bone kan gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak, kalau masuknya ke Indonesia itu di sekitaran tahun berapa? Berarti itu sekitar tahun itu. Iya. 19. Iya, 1878 itu. Abad 19. Iya, 1878 itu dari rute perjalanan itu kita bisa lihat dari rute perjalanan Mustafa Rumi dan Jamal Effendi itu. Dan dari situlah banyak orang-orang yang mengenal ajaran Bahai. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, terutama kami sebagai penghayat kepercayaan yang ada di Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Ini luar biasa Pak, karena kita sebetulnya sudah beberapa kali bertemu, tapi baru sekarang kita bisa bikin podcast bersama. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih ya, Rahayu. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke.